Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Anugrah Syahwa dari kelas SPKSG dengan NIM 22979. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dasar pelindungan tanaman dengan judul penyakit tanaman. Di sini penyakit tanaman dapat diartikan gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh patogen dan non-patogen, yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan pada bagian-bagian tertentu atau keseluruhan dari tanaman, yang tidak dapat berjalan sesuai fungsinya dan dapat menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Untuk alat dan bahannya, alatnya di sini ada kamera, laptop, HP, buku, dan alat tulis. Untuk bahannya di sini ada tanaman terserang patogen, yaitu bonggol pisang, daun kopi, dan daun cabai. Untuk cara kerjanya, yang pertama itu ada bakteri. Bakteri adalah bonggol pisang dipotong di bagian yang diduga terinfeksi oleh bakteri dan dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu bisa dilakukan pengamatan. Apabila bagian bonggol yang dipotong tersebut mengeluarkan cairan bening, maka diduga dalam bonggol pisang tersebut terdapat bakteri. Lalu yang kedua ada jamur. Menggunakan daun kopi yang bergejala karat atau kering. Amati gejala serangan secara makroskopis serta amati hifa dan spora jamur penyebab penyakit karat daun secara mikroskopis. Yang ketiga ada virus. Merupakan daun cabai. Amati gejala serangan virus pada daun tersebut atau daun menguning, keriting, mengkerut serta dapat terlihat adanya kutu kebul berwarna putih di bagian bawah daun. Masuk yang pertama, yaitu bakteri pada bonggol pisang. Yang pertama itu ciri gejala, berupa penguningan daun, munculnya cairan putih pada kelopak bunga jantan, jantung kering dan layu, tetapi kelopaknya masih melekat dan menggulung ke atas, daging buah menghitam, dan pembusukan di bagian tengah bonggol. Lalu yang kedua penyebab penyakit, yaitu Aedes patogen, berupa bakteri Pseudomonas solanacearum. Lalu cara penyebaran, patogen tersebut merupakan patogen tular tanah, maka tingkat penularan di dalam dan antar rumpun sangat tinggi. Salah satu penyebab utama penyebaran cepat dari kedua patogen tersebut adalah melalui aktivitas manusia. Lalu ada pengendalian, yaitu dengan teknik perendaman bibit. Caranya adalah dengan merendam bibit yang masih dalam polybag atau tanpa polybag selama 15 menit dalam larutan office yang telah diencerkan 10 kali dengan air biasa. Lalu ada inang, terjadi melalui bibit, tanah, air irigasi, alat-alat pertanian, dan serangga. Lalu ada perkembangbiakan. Pada saat tanaman mati, jamur akan tumbuh menyebar dari xilem ke jaringan sekitarnya, membentuk Chlamydospora atau spora istirahat yang mampu bertahan dalam perkaran inang alternatif. Lalu yang kedua ada jamur pada daun kopi yang berkarat atau kering di beberapa bagian. Yang pertama di sini ada ciri gejala, pada permukaan atas daun timbul bercak kuning kemudian berubah menjadi warna coklat. Sedangkan pada permukaan bawah daun banyak terdapat spora berwarna orange atau jingga. Lalu di sini ada penyebab penyakit. Penyebab dari penyakit tersebut adalah jamur H. fastatrix. Lalu cara penyebarannya dapat melalui hujan, angin, serangga seperti jenis thrips, burung, dan manusia. Ranting dan daun yang terlalu lebat berpotensi untuk mengundang jamur atau Hermilia fastatrix, sebab hal ini meningkatkan kelembapan sekitar tanaman. Lalu di sini ada pengendalian. Sebaiknya selalu dilakukan pemangkasan ranting dan daun yang tidak berfungsi agar sinar matahari bisa masuk optimum pada tanaman. Selain pemangkasan berkala, pemeliharaan tanaman yang baik dapat menekan perkembangan penyakit karat daun tersebut. Lalu di sini ada inang pada daun yang peka, misalnya daun muda, Uredospora, berkecambah dan secara cepat menginfeksi daun melalui stomata.
Lalu ada perkembangbiakan jamur Hemileia pestatrix mempunyai siklus hidup yang sederhana. Jika Eredospora sampai pada daun yang peka, misalnya daun muda, Uredospora berkecambah dan secara cepat menginfeksi daun melalui stomata pada permukaan daun bagian bawah. Lalu yang ketiga ada virus menggunakan daun cabai. Di sini ada ciri gejala. Pada awalnya daun muda atau pucuk cekung dan mengkerut dengan warna mosaik ringan. Gejala melanjut dengan hampir seluruh daun muda atau pucuk berwarna kuning cerah. Daun cekung dan mengkerut berukuran lebih kecil dan lebih tebal. Gejala lain adalah daun berwarna mosaik klorosis. Lalu di sini ada penyebab penyakit, yaitu kutu kebul atau Burmecia tabacil yang merusak dengan menularkan virus kuning atau virus Gemini. Lalu di sini ada cara penyebarannya. Virus Gemini ditularkan oleh serangga vektor jenis kutu putih atau kutu kebul atau Burmecia tabacil, menyerang dengan cara menusuk dan menghisap cairan dari tanaman sakit berpindah tempat ke tanaman sehat, sehingga memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk menularkan virus. Di sini ada pengendalian dengan menggunakan benih yang berkualitas, lalu penggunaan persemaian yang benar, imunisasi tanaman muda, pengolahan tanah, dan pemupukan berimbang, penggunaan mulsa plastik hitam perak, penanaman tanaman penghadang, sanitasi, dan pencabutan tanaman sakit. Lalu sini ada inang, permukaan bawah daun, bagian bunga, dan bagian buah yang relatif masih muda. Lalu sini perkembangbiakan kutu kebul betina meletakkan 400 telur kutu kebul di bagian bawah daun. Atau kutu kebul atau Burmecia tabacil menyerang dengan cara menusuk dan menghisap cairan dari tanaman sakit berpindah tempat ke tanaman sehingga memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk menularkan virus. Baiklah, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu ada beberapa penyakit tanaman seperti jamur, virus, dan bakteri. Untuk jamur sendiri itu salah satu mikrobia yang dapat menyebabkan penyakit yang menyerang hampir semua bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, ranting, daun, buah hingga buahnya. Sedangkan bakteri itu adalah mikroorganisme bersel satu atau uniselular, berkembang biak dengan cara pembelahan, budding, hidup secara saprofitik atau parasitik, dan memperoleh makanan dari bahan organik yang mati atau masih hidup. Sedangkan virus itu adalah salah satu mikrobia obligate parasit yang membutuhkan inang untuk hidup. Terima kasih untuk praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.